Oke, yang masuk. Saya ucapkan yang menjadi ini. Dari tadi ini sudah ada. Ya, saya saja baru masuk. Jadi kita membahas mengenai pertemuan ketiga mengenai COVID, terutama dasar tekanan perpajakan di Indonesia. Untuk menjadi wajib pajak harus seperti saya jelaskan kemarin minggu lalu, harus memenuhi dulu syarat subjektif dan persyaratan objektif. Persyaratan objektif di sini, subjektif di sini persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam undang-undang PPh. Sedangkan persyaratan objektif, persyaratan bagi subjek pajak yang menerima memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan pemungutan sesuai dengan peraturan negara. Nah, bagi pengusaha adalah mempunyai OP di sini ya. Akan menjadi wajib pajak apabila penghasilannya sudah di atas PPh. Dan harus dia akan mendaftarkan diri untuk mendapatkan itu nomor pokok wajib pajak. Ya. Sarana identitas diri dan cara administrasi di perpajakan. Kalau mahasiswa namanya ini nomor itu mahasiswa. Jadi dalam hubungannya dengan kemahasiswaan yang dipakai adalah nih. Kalau kita sebagai wajib pajak kita sudah mendapatkan beberapa wajib pajak. Bagi pengusaha ini dimulai wajib pajak saat usaha mulai dijalankan harus ada mendapatkan nomor IPWP dan pengupahan. Pengupahan sebagai pengusaha kena pajak. Nanti dalam hubungannya dengan PPN, pajak pertanda nilai. Ya. Untuk PPN sebagai PKP dia boleh wajib memungut PPN. Ya. Untuk pengusaha badan atau pengusaha yang omsetnya pada usaha brutonya di atas 4,8 M setahun, maka dia wajib mendapat sebagai wajib PKP, pengusaha kena pajak. Jadi dalam hubungannya dengan pemungutan PPN, untuk yang memungut PPN statusnya harus PKP. Yang statusnya non PKP tidak boleh memungut PPN. Sarana memungut PPN melalui faktur pajak. Yang boleh menerbitkan faktur pajak hanya yang statusnya PKP. Ya, jadi kalau omsetnya setahun sudah di atas 4,8 harus mendaftar sebagai PKP. Yang omsetnya di bawah di bawah 4,8 kita sebut dengan pengusaha kecil tidak wajib mendaftar sebagai PKP, tapi diperbolehkan mendaftar sebagai PKP. Apabila pengusaha kecil tidak mendaftar sebagai PKP, dia tidak boleh memungut PPN. Jadi kalau kalian statusnya bukan PKP dari punya bisnis, tidak boleh memungut PPN. Pengusaha kecil yang sudah mendaftar tidak diwajibkan, tapi dia boleh mendaftar sebagai PKP, boleh menerbitkan faktur pajak, boleh memungut PPN. Ya, bisa dipahami. Jadi tempat mendapatkan dan laporan usaha ya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal wajib pajak orang pribadi, ya. Kemudian tempat kedudukan wajib pajak ini untuk wajib pajak badan. Jadi tempat mendaftarkan dan pelaporan usaha ini pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah seperti tempat tinggal wajib pajak ini untuk orang pajak orang pribadi. Jadi dia mendaftarkan di KPP tempat tinggal wajib pajak, KPP kantor pelayanan pajak. Ya. Kemudian untuk wajib pajak badan mendaftarkan pada tempat kedudukan wajib pajak badan tersebut. Untuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu mendaftarkan pada atau ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu ini memiliki usaha di berbagai lokasi.
Itu namanya wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Cara mendaftarkan untuk mendapatkan NPWP nomor pokok wajib pajak ini bisa langsung ke kantor pelayanan tempat wajib pajak data atau pelayanan pajak KPP biasa kita kita singkat ya. Kemudian bisa melalui KPP pemberi kerja atau secara online. Ya, untuk mendapatkan NPWP bisa langsung ke kantor KPP kita. Ini untuk wajib pajak orang pribadi non usahawan, untuk wajib pajak orang pribadi usahawan, untuk wajib pajak badan dan seterusnya. Bisa melalui KPP pemberi kerja. Jadi pemberi kerja mengisi data isian dengan dilengkapi KTP pegawai. Ya, jadi kalau sudah bekerja di PT ABC misalnya, kita bisa mendapatkan NPWP melalui KTP pemberi kerja. Pemberi kerja ini bisa orang pribadi, bisa badan. Jadi kita orang pribadi memiliki usaha, yaitu karyawannya bisa didaftarkan untuk mendapatkan NPWP. Kemudian secara online, sekarang NPWP bisa kita lihat secara online melalui situs DJP di internet dengan alamat www.pajak.go.id. Nah, pembelian NPWP ini bisa wajib pajak mendaftar langsung atau ditetapkan secara jabatan. Ditetapkan secara jabatan artinya fiskus yang menetapkan, DJP yang menetapkan, ya, tanpa wajib pajak tadi mendaftar sebagai untuk mendapatkan NPWP-nya. Kenapa hal tersebut terjadi? Kadang ada seseorang ini statusnya sudah sebagai wajib pajak, dia tidak mendaftar. Ya. Nanti datanya masuk ke DJP, baru DJP langsung mendaftarkan memberi NPWP. Itu pemberian NPWP secara jabatan, ditetapkan langsung oleh DJP. Ya. Jadi Direktorat Pajak bisa menerbitkan NPWP atau pengumuman pengusaha pajak secara jabatan. Ya, jadi apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan diri dan atau pengusaha kena pajak tidak melaporkan usahanya. Jadi kalau memang sudah berusaha tapi tidak melaporkan, misalnya tidak melaporkan kegiatan usahanya, kalian bisa langsung ditetapkan secara jabatan, langsung dikasih NPWP, langsung ditetapkan sebagai PKP. Ya. Tadi kalau PKP berarti omsetnya sudah di atas 4,8. Sudah 5 tahun kalian tidak melapor misalnya, ada usaha, ya. Omset kalian sudah tinggi, nah itu kalian bisa ditetapkan sebagai pemberi NPWP dan pembukaan PKP secara jabatan. Jadi pemberian NPWP dan status PKP secara jabatan ini dapat dilakukan apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki DJP ternyata orang pribadi atau badan atau pengusaha tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak dan atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Sebetulnya dia sudah dapat dikukuhkan sebagai PKP dan memperoleh NPWP, tapi dia tidak mendaftar untuk memperoleh NPWP dan tidak mendaftar sebagai PKP. Datanya sudah ada di DJP. Ya. Kadang di pajak itu kadang begini, khususnya untuk PPN ya, atau PPH juga. Jadi pemotong yang dipotong datanya itu masuk ke kantor pajak, jadi harus balance. Jadi dipotong berapa, yang memotong yang dipotong harus melaporkan dua-duanya. Ya, jadi nanti di kantor pajak kalau ada yang tidak melaporkan akan dipanggil. Kenapa? Yang satu melaporkan, satu tidak. Ya. PPN juga dipotong, yang memungut PPN yang dipungut harus melaporkan. Ya. Bila kedua-duanya PKP. Nah, bila yang satu tidak PKP, berarti yang melaporkan yang PKP. Nanti dilihat datanya. Yang PKP ini omsetnya berapa ditelusuri. Ternyata misalnya omsetnya sudah di atas 4,8, tidak ada NPWP, tidak melaporkan usahanya, maka dikenakan langsung diberi penetapan NPWP dan pengukuhan PKP-nya secara jabatan langsung. Jadi bukan wajib pajak yang mendaftar, jadi ditetapkan langsung oleh DJP, itu penetapan secara jabatan. Ya. Sampai sini dulu bisa dipahami ya.
Kewajiban perpajakan untuk NPWP dan PKP jabatan ini dimulai sejak saat wajib pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif tadi. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 tahun sebelum diterbitkannya nomor pokok wajib pajak dan atau dikukuhkannya sebagai pengusaha kena pajak. Misal di sini PT Voyage Eternity di sini mulai berdiri di Malang sejak tahun 2004. Namun karena satu dan lain hal belum memiliki NPWP karena dianggap telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif oleh DJP, maka DJP menerbitkan NPWP secara jabatan untuk PT FE tadi pada tanggal 12 Maret 2009 sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 4A Undang-Undang KUP. PT FE harus memenuhi kewajiban serta sanksi administrasi perpajakan 5 tahun ke belakang. Jadi 2004 dia berdiri, tidak ada laporan usahanya, ya. Tahun 2009 ditetapkan sebagai diberi NPWP dan sebagai PKP ya. Ini dikenakan sanksi. Jadi selama 5 tahun itu dikenakan sanksi. Ya. Jadi saya ulang di sini misalnya PT FE berdiri di Malang tahun 2004 karena satu dan hal belum memiliki NPWP karena dianggap telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, DJP memberikan NPWP secara jabatan. Ya. Di pemberian NPWP-nya bukan dari wajib pajak mendaftar, tapi diberikan secara jabatan oleh DJP di sini. Pada tanggal 12 Maret 2009, sesuai dengan ketentuan umum pasal 2 ayat 4A Undang-Undang KUP, PT FE harus memenuhi kewajiban serta sanksi administrasi perpajakannya 5 tahun ke belakang atau sejak tahun 2004. Sanksinya berupa pajak ini yang harus harus dipenuhi berupa pajak terutang. Jadi dihitung selama 5 tahun pajak yang belum dibayar berapa, dan kewajiban pemotongan PPh serta sanksi sejak tahun 2004 hingga tahun 2009. Jadi nomor pokok wajib pajak ini adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Ya, tadi kalau mahasiswa ada NIM. Ya. NPWP yang lama sekarang sudah disepadankan ya. Ada pemadanan antara nomor NPWP yang lama dengan NIK. Jadi sekarang NPWP itu sama dengan NIK, disepadankan. Ya. Kalau NIK ada 16 digit. Kalau NPWP ini masih 15 digit. Ya, jadi contohnya seperti ini ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini NPWP, ini NIK. Sekarang disepadankan, ya. Pemadanan antara nomor ini yang lama, NPWP yang lama dengan NIK sekarang. Sekarang pakai NIK sudah dianggap sepadankan dengan NPWP. Jadi kita klik, kita input NIK kita sudah masuk, ya, untuk di urusan perpajakan. NPWP yang lama ini ada 15 digit ya. Jadi 9 digit pertama ini merupakan kode wajib pajak. Kemudian ini jadi pengkodeannya seperti ini. 2 digit, titik, 3 digit, titik, 3 digit, titik, 1 digit, 9 digit, titik, 3 digit ya. 9 digit pertama ini kode wajib pajak. Kemudian 3 digit setelahnya ini kode KPP atau pelayanan pajak. Dan yang terakhir 3 digit terakhir ini kode cabang ya. Jadi kalau 001 ini bisa mungkin cabang ya. 000 ini berarti pusat. Itu untuk NPWP ya. Kita masuk jelaskan dulu untuk pembayaran pajak ya. Jadi pajak disetorkan menggunakan surat setoran pajak atau SSP ya, atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP. Jadi kita membayar pajak, kita setor ke kas negara bisa melalui bank persepsi atau kantor pos. Ya. Kita membayar pajak, kita setor ke kas negara bisa melalui bank persepsi atau bank yang ditunjuk pemerintah untuk membayar pajak, atau bisa juga melalui kantor pos.
ya, untuk pembayaran pajak. Untuk pelaporan pajak atau SPT, kita melaporkannya ke kantor pajak. Jadi jangan salah, ya, kita membayar pajak bukan di kantor pajak, walaupun di sekarang kantor pajak ada bank persepsi, ya, ada bank yang dituju pemerintah, di gerai-gerainya itu ada bank. Tapi kita membayar pajak, kita bayar ke bank persepsi atau melalui kantor pos. Ya, kita bayar ke kas negara itu. Untuk pelaporan pajaknya kita laporkan ke kantor pajak. Bisa dibedakan, ya. SSP adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang kas negara melalui kantor penerimaan pembayaran. Jadi kantor penerimaan tadi bisa bank persepsi atau kantor pos. Ya, ini kita bayar, sebelumnya kita setor ke pajak ke kas negara, ya, tapi melalui bank persepsi atau kantor pos tadi. Jadi SSP atau sarana administrasi lain tersebut berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak. Nah, ini batas pembayaran atau batas pelaporan pajak, kita bedakan, ya, batas pembayaran dan batas pelaporan. Setelah kita bayar, kita lapor. Jadi di pajak kegiatannya ya 3 ini, ya. Jadi nah ini, ya, kewajiban wajib pajak selain mendaftar diri untuk membuat NPWP, itu ada 3M, menghitung, membayar, melapor. Hitung pajaknya, setelah kita hitung, kita bayar, setelah kita bayar, kita lapor. Kita tidak bisa melaporkan kalau belum kita bayar. Sarana melaporkannya melalui SPT. Ya, kita bayar tadi menggunakan SSP tadi. Sekarang caranya kita buka billing dulu, ya. Ya, nanti saat di lab semester depan kita coba menghitung, membayar, dan melaporkannya, membuat SPT. Ya. Jadi pada umumnya pemotongan atau pemungutan batas pembayarannya tanggal 10 bulan berikutnya. Jadi kalau sekarang bulan Maret, berarti untuk pembayarannya atau pemotongan pemungutan terakhir tanggal 10 bulan berikutnya, tanggal 10 April berarti. Kalau sekarang bulan April berarti tanggal 10 Mei. Ya, untuk pembayaran atau pemotongan atau pemungutan, ya. Dan pelaporannya tanggal 15 bulan berikutnya. Untuk pelaporannya tanggal 20 bulan berikutnya. Untuk pembayaran sendiri tanggal 15, ya. Jadi pada umumnya pemotongan pemungutan batas pembayaran tanggal 10 bulan berikutnya. Untuk yang dibayar sendiri pembayaran tanggal 15. Jadi nanti ada pasal-pasal yang kita pelajari setelah ini, pasal 21, 22, 23, 24, 25, 29, yaitu untuk yang pasal 25 karena kita bayar sendiri, terakhir kita bayar tanggal 15. Untuk yang dipotong atau dipungut terakhir tanggal 10. Untuk pelaporannya tanggal 20. Ya. Jadi jangan lewat dari ini, ya. Kalau lewat biasanya dikenakan sanksi. Ini teknisnya yang bawah, ya. Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran penyetoran pajak atau pelaporan bertepatan dengan hari libur, termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran penyetoran atau pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Ya, jadi apabila jatuh temponya ini pada bertepatan dengan hari libur, termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran penyetoran pajak atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Ini teknisnya saja. Bisa diikuti, ya. Jadi untuk pemotongan atau pemungutan ini pembayarannya tanggal 10 bulan berikutnya, sedangkan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak tanggal 15 bulan berikutnya pembayarannya. Paling lama ini maksudnya, ya. Kalau bisa sebelum tanggal ini.
Dan pelaporannya, jadi setelah kita bayar, kita laporkan ya, tanggal 20 paling lama bulan berikutnya. Kita masuk ke SPT dulu ada nih. Jadi pengertian SPT, di sini SPT singkatan dari surat pemberitahuan ya. Jadi surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan juga bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban ya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepajakan. Jadi yang dilaporkan dalam SPT apa saja? Yang dilaporkan adalah penghitungan pajak. Setelah dihitung pembayaran pajak kita laporkan juga. Kemudian objek pajak dan bukan objek pajak kita laporkan, dan juga harta dan kewajiban. Maksudnya di sini objek dan bukan objek pajak adalah saat kita menerima sumbangan itu bukan objek pajak, ya. Itu tidak dikenakan pajak sumbangan, tapi kita tetap harus melaporkan. SPT ada dua macam di sini, ada dua jenis ya, ada SPT masa dan SPT tahunan. SPT masa ini paling mudah kita pengertiannya adalah bulan ya. SPT masa ini bulan. Masa 01, masa 02, masa 03 ya. Itu bulan ya. Jadi SPT masa Januari, Februari dan seterusnya. Kemudian SPT masa tahunan. Kalau telepon siapa? Sulung. Bisa di luar. Jadi saya jelaskan lagi, untuk SPT ini ada dua jenis, SPT masa dan SPT tahunan. Ya. SPT masa ini paling mudah kita pahami sebagai bulan gitu ya, masa itu bulan. Masa 01, 02, 03, seterusnya. Ya, masa SPT Januari, Februari, dan seterusnya itu masa. Kemudian ada SPT tahunan. Ya. Pengertian masa dan tahunan sudah saya jelaskan di pertemuan minggu lalu ya. Jadi SPT masa di sini itu surat pemberitahuan untuk suatu masa yang terdiri dari bisa pasal PPh pasal 21 dan pasal 26, PPh pasal 22 dan pasal 25, PPh pasal 23 dan pasal 26. Ya. Kemudian PPN ya. Kemudian SPT tahunan di sini ada surat pemberitahuan untuk satu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Terdiri dari SPT tahunan PPh wajib pajak badan. Formulirnya namanya 1771 untuk SPT PPh wajib pajak badan. Ya, ya. Kemudian SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Ini ada 3 macam ya. SPT PPh SPT 1770, 1770S dan 1770SS. Yang ada kode S ini yang karyawan nih. Jadi nanti kalau kalian mengisi SPT diperhatikan formulirnya. Untuk yang 1770 ini untuk wajib pajak yang memiliki wajib pajak OP ya, wajib pajak orang pribadi memiliki usaha atau pekerjaan bebas. Yang ada S dan SS ini untuk karyawan atau pegawai menerima penghasilan dari pemberi kerja. Ya. Untuk badan ini formulirnya 1771. Kemudian SPT tahunan pembetulan. Jadi SPT bisa kita betulkan. Setelah kita laporan ternyata ada data yang salah, bisa kita perbaiki lagi. Untuk PPN hanya SPT masa ada ya. Tidak ada PPN SPT tahunan, tidak ada. Untuk PPh bisa masa dan bisa tahunan. Jadi yang fungsi SPT yang pertama di sini sebagai sarana untuk melaporkan seluruh kewajiban perpajakan wajib pajak, kemudian sebagai alat bagi Direktorat Jenderal Pajak atau bagi Fiskus untuk mengetahui kewajiban perpajakan wajib pajak. Jadi wajib pajak mengisi SPT harus dengan benar, lengkap dan jelas. Ya. Benar, bagaimana pengertian benar di sini adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam penulisan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Harus lengkap, artinya harus memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan. Ya. Yang ketiga harus jelas, melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT, dalam surat pemberitahuan. Tempat dan cara pengambilan SPT. Kalau dulu kita masih pakai hard, kita ambil ke kantor pajak, ke KPP ya. Sekarang sudah melalui online ya.
Jadi SPT berbentuk formulir kertas atau hard copy, dapat diambil secara langsung di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. SPT berbentuk SPT atau berbentuk elektronik, aplikasinya dapat diambil secara langsung oleh wajib pajak di kantor pelayanan pajak atau kantor pelayanan penyuluhan, atau dapat diunduh dari website Direktorat Jenderal Pajak. Ya, sekarang sudah serba online. Nah, penandatangan SPT sekarang sudah elektronik ya. Kalau dulu masih tanda tangan basah, jadi kalau fakturnya ada 1000, berarti harus tanda tangannya 1000 kali. Sekarang sudah elektronik, pengurus kantornya hanya mendaftarkan sekali. Setelah itu apabila ada faktur pajak, sudah tidak perlu tanda tangan basah lagi. Kita tunggu azan sebentar ya.
Oke, saya lanjut ya. Untuk penandatanganan SPT, ini penandatanganan SPT bisa dilakukan secara tanda tangan biasa atau basah, tanda tangan stempel atau tanda tangan elektronik. Sekarang sudah elektronik ya, kebanyakan sudah tanda tangan elektronik. Jadi pengurus kantornya mendaftar pertama kali saja ke kantor pajak. Setelah itu untuk file-file pajak tidak perlu tanda tangan basah, tapi muncul secara elektronik ya. Jadi tanda tangan elektronik ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan biasa, tanda tangan basah. Cara penyampaian SPT bisa secara langsung ke kantor pajak, melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau dengan cara lain. Sekarang bisa melakukan secara online ya. Jadi penyampaian SPT ke kantor pajak untuk pembayaran pajak ke kas negara melalui bank persepsi, atau bisa melalui kantor pos. Jangan sampai salah ya, jangan membayar pajak ke kantor pajak ya. Jadi membayar pajak ke kantor pos, ke kas negara melalui bank persepsi atau melalui kantor pos. Untuk pelaporan pajak itu ke kantor pajak. Walaupun di sekarang kantor pajak ada gerai-gerai bank persepsi ya, boleh biar wajib pajak tidak perlu repot ya, membayarnya di bank persepsi yang ada di gerai di kantor pajak. Nah, ini jangka waktu penyampaian SPT untuk yang tahunan. Batas waktu penyampaian SPT tahunan untuk SPT tahunan PPH OP paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Jadi misalnya kita akan melaporkan sekarang tahun 2025 misalnya. Untuk OP, wajib pajak OP, SPT ini dilaporkan terakhir 3 bulan setelah akhir tahun pajak 2025. Berarti tanggal berapa terakhir? Tanggal berapa SPT untuk OP? Terakhir tanggal 31 Maret. Ya. 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Misalnya kita melaporkan SPT OP tahun pajak 2025. Berarti nanti kita laporkan tahun 2026 tanggal 31 Maretnya. Ya. Untuk SPT tahunan PPH wajib pajak badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Jadi misalnya yang kita akan melaporkan SPT badan wajib pajak badan tahun pajak 2025, berarti terakhir kita laporkan tanggal 30 April tahun 2026. Itu akhir ya. Kalau bisa jangan dipas tanggal itu, karena takutnya internetnya terganggu. Kalau terganggu terlambat 1 hari, kita sudah kena 1 jam saja atau 1 menit itu sudah kena denda. Ya. Terlambat melaporkan SPT OP, dendanya 100.000. Terlambat melaporkan SPT badan tahunan, ya OP dan badan tahunan, dendanya 1 juta. Nah, ini sanksi perpajakan. Bahas sedikit ya, sanksi perpajakan biar nanti kalau kalian statusnya sebagai wajib pajak, sanksi-sanksi perpajakan apa yang dikenakan. Yang pertama, sanksi perpajakan dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga, atau kenaikan ya. Jadi untuk denda ini dikenakan karena pelanggaran administrasi oleh wajib pajak. Jumlah denda bersifat tetap. Jadi contohnya tadi tidak melaporkan SPT badan tahunan atau terlambat, dikenakan dendanya 1 juta. Ya. Belum kita bayar di tahun 2007, 2006, 2007, 2008 belum dibayar pelaporan 2025, dendanya tetap 1 juta. Tidak ada kenaikan maksudnya di sini ya. Jadi denda dikenakan karena pelanggaran administrasi oleh wajib pajak. Jumlah denda bersifat tetap, tidak bertambah tiap bulannya dan tidak berubah pokok pajaknya. Yang kedua bunga ya di sini ya. Bunga dikenakan pada jumlah tertentu tiap bulannya, sehingga bila tidak dipenuhi maka jumlah bunga yang harus dibayar akan bertambah.
Beda dengan denda tadi. Kalau denda jumlahnya tetap. Kalau bunga tidak bertambah, semakin panjang tidak kita bayar, maka akan bertambah terus jumlahnya. Contohnya di sini untuk denda ya. Nah, untuk denda contohnya, bila PTA hutang pajak sebesar 2 miliar, dia membutuhkan hutang pajak seperti 2 miliar. Akan tetapi PTA tidak melaporkan SPT tahunannya tepat waktu, maka PTA dikenakan denda sebesar 1 juta. Keterlambatan tidak lapor tadi. Maka 1 juta ini jumlahnya akan tetap 1 juta, tidak bertambah dan tidak merubah pokok pajak terutang PTA sebesar 2 miliar. Bisa diikuti ya. Jadi dendanya tetap 1 juta, hutangnya tetap 2 miliar di sini. Jadi 2 miliar ini tidak bertambah menambah denda tadi, tidak ya. Jadi denda 1 jutanya akan tetap 1 juta, tidak bertambah dan tidak merubah pokok pajak terutang PTA sebesar 2 miliar tadi. Nah, coba perhatikan kalau bunga di sini. Ya. PTA memiliki hutang pajak pasal 29 sebesar 2 juta misalnya. PTA tidak membayar pajaknya tepat waktu, sehingga PTA akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan. Ya. Nah, ini sanksi bunga, bukan denda. Jika PTA tidak segera membayar pajak terutangnya tersebut, maka jumlah bunga yang harus dibayar akan terus bertambah. Bila tidak membayar selama 2 bulan, maka PTA harus membayar 80.000. Jadi 2% kali 2 juta kali 2 bulan. Bila membayar selama 3 bulan akan dikenakan sanksi, tidak membayar selama 3 bulan dikenakan sanksi sebesar 120.